warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat, ceria, gembira, dan selalu bersemangat untuk belajar. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menunggu video Bapak untuk pembelajaran selanjutnya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya pada pembelajaran hari ini, yaitu pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Masih dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh dan berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Siswa dapat mencermati kosakata dalam teks tentang konsep makhluk hidup yang ada di lingkungan di mana tempat kita tinggal. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami arti gambar pada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Ulangi, lihat gambar yang pertama tadi, terus gambar kedua, kalian perhatikan. Nah, kalian ceritakan urutan dari gambar ini. Nah, kalian ceritakan urutan cerita ini tadi, peristiwa apa yang sudah dilaksanakan pada gambar. Anak Bapak, bersyukur merupakan salah satu pengamalan pada sila pertama pada Pancasila. Kita dapat bersyukur kepada Tuhan ketika makan dengan cara berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan dengan apa? Dengan cara mencuci tangan sebelum kita makan. Sebelum kita makan, kita bersihkan tangan kita cuci menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun agar tangan kita bersih. Dan pastikan juga kalian selalu rajin memotong kuku tangan kalian. Yang kedua, tidak mencela makanan yang dihidangkan. Nah, ini perbuatan yang kurang terpuji kalau kita mencela makanan yang sudah disajikan orang tua kita. Makanya kita harus bersyukur ketika makanan itu sudah ada di depan mata kita. Yang ketiga, harus menghabiskan makanan yang sudah diambil tadi. Makanya Bapak cakap, Bapak bilang yang video sebelum-sebelumnya, yaitu ambil makanan secukupnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian merasa itu cukup diambil, sudah. Tapi kalau kelebihan, nasinya tuangkan lagi ke tempat nasinya. Agar apa? Agar tidak membazir. Karena mungkin di luar-luar sana masih banyak kawan-kawan kita yang tidak dapat makan secukup kita. Nah, setelah itu dengan cara apa lagi? Dengan cara bersyukur kita, yaitu merapikan meja makan. Setelah makan, kita rapikan meja makan kita. Mana yang nasi-nasi yang tadi mungkin ada tumpah, kuah-kuah yang tumpah, kita bersihkan agar tetap rapi. Karena Tuhan juga suka dengan kerapian. Nah, karena kebersihan itu juga sebagian daripada iman. Yang kelima, membantu ibu mencuci piring. Yang minimal kalian mencuci piring yang kalian
ditempatkan makanan tadi. Anak-anak Bapak, mari kita lanjut dalam perhitungan, berhitung dalam bilangan cacah tadi. Coba kalian perhatikan angka pada nilai tempat ribuan, ratusan, dan satuan. Nah, perhatikan 3.435 ditambah 1.213. Nah, cara bersusun panjang. Kita memberikan cara bersusun panjang. Tuliskan setiap bilangan dalam bentuk panjang. Setelah itu jumlahkan angka pada setiap nilai tempatnya tadi. Oke. Kalian tulis memanjang dari kiri ke kanan. Nah, ini contohnya 3.435. 3.000 itu kalian tuliskan angka 3.000-an. Kalian tambah lagi 400, terus ditambah lagi nilai puluhannya tadi itu 30, terus kalian tambah lagi nilai satuannya tadi 5. Ya. Nah, lihat lagi gambar yang di bawah. 1.213. Angka ribuan di tempat nilainya tadi kalian tulis 1.000. Terus di nilai ratusannya 2.000. Nilai puluhan kalian tulis 10. Terus nilai satuannya adalah 3. Kalian jumlahkan ke bawah. Dari ribuan tadi 3.000 ditambah 10.000, nilainya 4.000, terus nilai ratusan tadi 400, 200, nilainya yang didapatkan dari penjumlahan 400 dan 200 tadi adalah 600. Di tempat nilai puluhan itu 30, 10, ditotalkan menjadi 40, dinilai satuan yaitu 5 dan 3. Kalau ditambahkan ditotalkan menjadi 8. Jadi berapa jumlahnya semuanya? Nilainya 3.435 ditambah 1.213 berjumlah 4.648. Coba kita susun cara pendek. Susunlah bilangan yang akan dijumlahkan ke bawah sesuai nilai tempatnya. Ribuan lurus dengan ribuan, ratusan lurus dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Contohnya 3.435 ditambah, susun ke bawah ya, ditambah 1.213. Perhatikan tanda panah hijau itu dinilai satuan. Nilai satuan itu yang paling kanan. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Terus nilai puluhan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Terus nilai ratusannya 4 ditambah 2 sama dengan 6. Dan nilai ribuan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi hasil dari penjumlahan 3.435 ditambah 1.213 sama dengan 4.648.
Nah, setelah melihat contoh di atas, tentu kamu dapat menghitung banyaknya air pada minuman Nina dan Andi. Ayo sebutkan jawabanmu. Ya. Jadi nilai yang ada tadi itu menjadi 4.648. Cara mana yang lebih mudah menurut kalian? Bersusun panjang atau bersusun pendek? Nah, nanti kalian bicarakan dengan orang tua kalian di rumah masing-masing, mana menurut kalian yang paling mudah. Anak-anak Bapak, selanjutnya kita ke pembelajaran 6. Pada video hari ini kita dua materi, yaitu di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Jadi kita lanjutkan juga ke pembelajaran 6. Perhatikan gambar dan tulisannya. Tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk membuat makanannya. Sinar matahari juga menerangi dan menghangatkan bumi. Sinar matahari dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan vitamin D pada tubuh manusia. Vitamin D itu berguna untuk pertumbuhan tulang dan kesehatan gigi. Jadi setiap pagi ada baiknya kita berjemur atau memanaskan diri pada pagi hari di jam-jam 7 pagi, di mana matahari yang baru keluar ke bumi itu adalah lebih baik cahaya di pagi hari, karena tidak terlalu terik panasnya untuk tubuh kita. Dan tumbuhan juga memerlukan sinar matahari tadi karena sebagai sumber makanan untuk tumbuhan. Makhluk hidup itu tadi peka terhadap rangsangan seperti cahaya matahari yang terkena di tubuh kita. Kita akan merasa panas di kulit karena teriknya matahari tadi. Makanya Bapak sarankan agar kalau kita ingin berjemur atau memanaskan diri, itu alangkah baiknya pada matahari pagi. Manusia akan merasa dingin jika cuaca di luar itu dingin, dan manusia juga akan merasakan sakit ketika kita dicubit. Makanya manusia tadi atau makhluk hidup tadi itu peka terhadap rangsangan. Misalnya mata peka terhadap rangsangan cahaya, sedangkan telinga peka terhadap rangsangan suara. Nah, kalau hidung itu peka terhadap bau. Ada banyak hal makhluk hidup di sekitar kita. Ada hewan, ada tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberikan manfaat bagi manusia. Semua makhluk hidup merupakan anugerah Tuhan. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang diberikan kepada kita. Bersyukur merupakan pengamalan sila pertama, yaitu Pancasila tadi. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat dilakukan banyak cara. Cara bersyukur misalnya, lihat pada gambar. Merawat tanaman di sekitar kita, memelihara hewan, peliharaan dengan baik, dan menolong teman. Nah, sebagai manusia yang diberi kesempurnaan oleh akal oleh Tuhan, kita berkewajiban untuk menjaga dan memelihara ciptaannya. Apa tadi ciptaannya? Makhluk hidup. Tubuh kita, merawat tanaman, memelihara peliharaan kita dengan baik. Jadi kita harus rawat, memberi makanan yang baik kepada hewan peliharaan kita, dan kita juga harus saling menolong.
Menjaga, merawat, dan memberikan makanan pada hewan merupakan cara kita memelihara kelangsungan hidup hewan. Nah, memelihara kelangsungan hidup hewan merupakan salah satu bukti bahwa kita itu sudah bersyukur pada Tuhan. Makanya kita semua harus menyayangi semua makhluk hidup ciptaan Tuhan. Coba kalian perhatikan slide berikut ini. Paman Nina memiliki 2.500 ayam dan 3.450 bebek. Berapa jumlah ayam dan bebek Paman Nina seluruhnya? Jadi kita menjumlahkan seluruh ternak yang ada sama Paman Nina tadi yang berjumlah 2.500 ayam dan bebeknya itu 3.450. Nanti Bapak akan memberikan tugas kepada kalian ya, bagaimana kalian menghitung jumlah hewan ternak tadi. Nah, tugas kalian adalah kalian perhatikan gambar ini, gambar yang sudah Bapak tunjukkan tadi. Ini adalah gambar yang mempunyai alur cerita, peristiwa. Jadi kalian tuliskan gambar pertama sedang apa, kedua, ketiga, dan keempat. Kamu menuliskan urutan peristiwa tersebut dengan mengamati ini. Dan tugas selanjutnya adalah kalian kerjakan di lembar kerja kalian, lembar kerja siswa di LKS pada halaman 16B itu di Romawi 1 dan halaman 17B Romawi 1 pada mata pelajaran PPKN dan matematika. Selanjutnya kalian kerjakan juga di LKS kalian di halaman 18. Kerjakan hanya di Romawi 3 dan halaman 19 Romawi 2 dan di poin B di Romawi 1 dan yang terakhir itu halaman 20 pada kerja siswa di poin B Romawi 1. Semoga penjelasan tadi bisa kalian mengerti dan kalian bisa mengerjakan tugas kalian. Kalau kalian kurang mengerti atau kurang memahami, coba dibaca kembali di LKS-nya, materinya, dan kerjakan tugas kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.